jaa fil istirja. Bab ma jaa fil istirja. Bab pada bahasan istirja, sifat istirja atau malu. Istirja ini artinya malu. Jadi terdapat beberapa hadis, baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran, Allah menisbahkan istihya kepada dirinya atau menisbahkan sifat malu kepada dirinya, sehingga kita perlu tahu apa maksud penisbatan sifat malu Allah kepada dirinya. Di antaranya qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'datan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu untuk memberikan perumpamaan ba'udah dalam bentuk ba'udah. Ba'udah ini nyamuk, seekor nyamuk. Fama fawqaha, bahkan perumpamaan yang lebih rendah daripada nyamuk atau belalang. Di sini ada kata-kata inna Allah la yastahi, Allah tidak malu. Nah, apa makna di sini Allah tidak malu? Apakah seperti tidak malunya makhluk? Itu beda ya. Nah, di dalam Al-Quran kita melihat Allah banyak sekali memberikan perumpamaan kepada kita, yang perumpamaan itu kadang-kadang Allah pakai dan makhluknya yang mungkin dianggap kecil seperti nyamuk, atau contoh lain seperti semut. Kemudian Allah juga menggunakan perumpamaan burung, cicit, burung-burung dan burung-burung yang lain. Kemudian Allah juga menjadikan perumpamaan dalam Al-Quran laba-laba, Baitul Ankabut, itu rumah laba-laba, Ankabut, rumah laba-laba. Padahal rumah laba-laba itu rumah yang paling lemah. Tapi itu tidak kemudian membuat malu untuk memberikan itu sebagai contoh. Dan memang pada setiap contoh yang Allah berikan atau perumpamaan yang Allah berikan kepada kita manusia, itu semua terdapat ilmu dan pelajaran yang sangat penting. Seperti misalnya Al-Ankabut, Baitul Ankabut, seperti rumah laba-laba. Di dalam Al-Quran itu ketika Allah membuat perumpamaan laba-laba membuat rumah, di situ di antara hal yang menarik di situ, laba-laba yang membuat rumahnya itu Allah pakai kata-kata taknis. Dia membuat
antara tujuan Allah itu adalah setiap makhluk di dalamnya terdapat banyak ilmu kalau mau dikaji, apalagi makhluk-makhluk yang besar. Jadi di situ ingin atau nampak dari itu bagaimana luasnya ilmu Allah, agungnya Allah, maha besar. Seperti raya tidak disebut dalam ada disebut dalam Quran tentang Nabi Sulaiman yang memakan tongkat Nabi Sulaiman, yang kemudian setelah dimakan tongkat itu oleh rakyat, maka Nabi Sulaiman jatuh. Ternyata di situ boleh diketahui Nabi Sulaiman sudah meninggal. Jadi dari hewan-hewan itu, raya, nyamuk, dari laba-laba itu telah melahirkan banyak ilmuwan, banyak ahli, banyak pakar. Dari sini nyamuknya cukup dia kan lahir pakar. Dia mengel SL banyak dia merempat ulat profesor banyak. Jangan dipikir itu kecil. Jadi sedikit kecil tapi luar biasa, apalagi makhluk-makhluk yang lain. Ini umpama pegang Allah kira-kira untuk manusia si pelajari nyamuk dia bakar. Karena nyamuk kan nanti si pelajari semut, si pelajari jalan yang berat itu saja tidak cukup waktu. Jadi umur bumi, umur dunia sudah mungkin ribuan atau jutaan tahun, tidak habis ditemukan ilmu yang terdapat dalam nyamuk itu dan lain-lain yang Allah berikan contoh. Kalau Allah la yastahi, Allah tidak pernah malu. Karena orang-orang jahiliyah dulu mengejek. Masa nyamuk dipakai contoh dalam Al-Quran, masa Tuhan menggunakan nyamuk sebagai contoh, maka untuk pakai contoh yang lain. Maka Allah kata Allah la yastahi. Selama dalam contoh-contoh itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita gali, yang bisa kita dapatkan. Nah, itu diantara pembahasan tentang istihya tadi. Apa makna la yastahi? Kemudian dalam hadis antaranya An Abi Waqid Al-Laythi qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi ashabihi idh ja'ahu thalathatu nafarin fa amma rajulun fawajada furjah fil halqati fajalasa wa amma rajulun fajalasa yakni khalfahu wa amma rajulun fantalaqa. Jadi diceritakan oleh sahabat Rasulullah yaitu Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya ramai dalam majlis ilmu sedang mengajarkan para sahabat. Irja'ahu thalathu nafar, tiba-tiba lewat 3 orang. Tiga orang lewat depan majlis Rasulullah dengan para sahabat, lewat 3 orang. Fa'amma rajulun fawajada furjah fil halaqah fajalasa. Salah satu di antara 3 itu, begitu dia melihat di majlis ada furjah itu ada sedikit ruang tempat, ada 7 tempat ada. Jadi datang ke majlis melihat ada tempat sedikit bisa duduk.
langsung dan tidak boleh. Wa amma rajulun, adapun satu lagi, amma rajulun fajalasa yakni khalfahu. Yang satu lagi duduknya tidak langsung di majlis, di mana ruang ada masih ada tempat duduk, dia tidak cari, tapi dia mengambil tempat di belakang. Ikut dia duduk. Mungkin ada tempat baju yang menopon, baru ada tempat nak mereka kepada asalkan tempat baju dah duduk. Yang terlebih boleh berikut. Mungkin faham dia lebih ada. Yang kedua, wa amma rajulun, adapun yang ketiga, faqalaqa, langsung dia berangkat. Anak dulu, tidak lewat, tidak duduk di majlis ilmu tersebut yang ada Rasulullah dan para sahabat. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian mengatakan, mengomentari Hedro. Mereka yang hadis. Ala ukhbiruku an haula'in nafar. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku beritahukan tentang kedudukan mereka 3 orang tadi, maksudnya di hadapan Allah. Amma ar-rajulu alladhi jalasa fil hulqah farajulun awa yakni ila Allah fa awa Allah. Adapun yang pertama, walaupun mengatur duduk diulang di halqah atau di majlis, bapak nalu duduk ke bagi pokoknya duduk di dalam ramai. Maka Rasulullah mengatakan awal yakni ila Allah fa awa Allah. Ini yang pertama, ini adalah orang yang mencari naungan Allah. Fa awa Allah, maka Allah menaunginya. Yang pun diistilahkan oleh Rasulullah pencari naungan Allah, maka Allah menaunginya. Yang itu lah kawan kami lah majlis. Wa amma ar-rajul alladhi jalasa khalfa al-halqah fastahya Allah minhu. Adapun laki-laki yang kedua yang duduk di belakang gerik, fastahya, itu dia karena malu. Fastahya Allah minhu, maka Allah pun malu dari orang tersebut. Dia hendak ubah posisinya lagi tadi. Kejadian, fikir keempat hari muda kejadian, masalah semua ada kejadian sini. Jadi yang kedua menu yang itu mungkin karena selesai fastah ya, dia malu bergabung apa-apa. Fastah Allah itu, maka Allah malu dari orang tersebut. Kata Allah balik, kata Allah naik wa amma ar-rajul alladhi intalaqa farajulun a'rada fa'arada Allah anhu. Adapun yang ketiga, orang yang ketiga intalaqa, berangkat dan biru. Farajulun a'rada, orang tersebut berbalik dari majlis ilmu. Fa'arada Allah anhu, maka Allah berbalik dari orang tersebut. Jangan sesekali kita berbalik dari majlis ilmu. Dan peninggai majlis ilmu berarti kaitannya oleh Allah. Maka selama kita berada dalam majlis ilmu, kita berarti berada dalam tempat Allah ketiga. Kita kadang-kadang ajak-ajak ni, ada pilih alasan macam-macam ya. Yang memang macam alasan doi betul. Karena sibuk di kadang-kadang karena belum menjadi maka Allah itu maka seakan-akan ini
khawatirnya orang seperti ini ditinggalkan oleh Allah. Maka yang God adalah yang pun dan yang dua gaji. Cuma 3 gaji juga. Yang gaji bersapat-sapat dulu. Bersapat-sapat. Dalam hal handuk majlis memang harus kita akui ya. Yang bagus dalam handuk majlis seperti misalnya jamaah tabligh, kemudian ada jamaah salafi ya. Itu bagus dalam handuk majlis. Jadi rapat-rapat, karena memang itulah diistilahkan oleh Islam para pencari nyaman Allah. Punya bedanya orang Aceh, Mujib, ni adalah yang kedua. Kali lihat, dan yang kedua Mujib juga. Makanya kenapa kita lihat di acara-acara hari besar, karena dulu acara Muharram, panggung juga raya, udah ceramah. Ada yang bingung ini nak ikut okey. Namun pemakai itu dayu. Lalu ceramah dulu panggung ini. Bukan apanya lalu pi upat tahun dulu lampu ni. Yang lampu pak panggung ceramah. Dulu ceramah di negara orang sambil tantangan. Ada pun so balik drama dan tiga balik drama kalau dan itu baca dapat kasar. Kayak pengurus kan. Nah, ternyata itu kondisinya yang kedua. Hai hadir ke majlis ilmu kabuli ada pahala yang kedua. Cuman itu dianggap dia seharusnya tidak seperti itu. Jadi baik balik dengan Allah tu balik. Baik balik. Itu baju sampah-sampah itu karena ada nama Allah di situ. Dan kita tidak bisa melihat karena ada buka hijab. Kadang-kadang dia berhijab. Dia buka hijab dengan Allah. Mungkin kalau hantar sasa pokoknya berapat itu maka ada buka hijab nama buka seperti Rasulullah mengatakan law ya'lamu nas ma fi imamah wal adhan lastahammu. Seandainya manusia itu tahu apa kelebihan yang Allah berikan pada posisi imam dan pada posisi muazzin, dalam hadis yang lain pada posisi saf pertama, maka suku mereka itu akan membuat undian hancur dan itu, hancur dan ilmu, hancur dan muazzin, kecuali orang yang berubah undian apa. Dalam hadis yang lain, suku mereka itu akan merangkap. Tidak tahu dia berubah. Cuma banyak hal yang kita ada dibuka hijab oleh Allah. Ada yang kita juga buka hijab yang tujuh sampai harus dalam kalau pokok ya mungkin akan kita saling sampai membunuh. Demikian juga majlis ini. Jadi apa yang Allah menasihatkan dalam hadis ini kita ada tahu. Mana yang menggelar baginya belum. Hadis ini menjelaskan tentang hadis sebelumnya, hadis yang lain tentang sering kita baca hadis tentang hadis ini. Idza marartum bi riyadil jannah fartah. Apabila kalian, Rasulullah kepada para sahabat, apabila kalian melewati taman surga, fartah, maka irtamu ini berhenti duduk kayak lewat. Ditanya mana irtamu. Maka ditanya oleh para sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu makna taman surga? Maksudnya bagaimana ceritanya taman surga bisa ada di dunia? Rasulullah mengatakan, hidatul dzikri,
taman surga itu maksudnya taman surga di dunia adalah halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah Al-Quran, dan halaqah-halaqah ilmu. Yang dia taman surga itu. Depan kan hanya buka hijab, kan yang buka hijab ada kata umum surga karena kita jangan malaikat, sayur, wiraya kan. Maka anak-anak dia kadang jadi kadang-kadang agak apa istilah ni tekad dia cukup. Banyak orang ada dia cukup apa dia hadir segala. Jadi kadang-kadang masih tengok oli. Dia tanya tu barang buktinya. Yang tak boleh menghakimi dua dah. Menghakimi belum dah buka tak yang badan. Yang telah dalam kerja adalah. Nah, demikian juga majlis ilmu. Jadi hadis ini di sini disebutkan bahawa jadi yang kedua tadi yang duduknya suka selalu di belakang, maka fastahya Allah minhu, orang tersebut seakan-akan dia malu, maka Allah pun malu dari orang tersebut. Nah, jadi tiga je tapi baik tak usahakan baik ikut tapi tiga je. Sebab tanya nasi sapoh tradisi kan, kalau tradisinya justru sering memandangkan diliputnya orang Malay. Tadi orang Malay baik ikut tradisi ini. Jamun ada jamun ketika ulama-ulama mengisi pengajian justru orang Malay itu nampak tradisi itu dalam bahasa itu sekarang masih ada di Al-Azhar misalnya. Kalau yang mengisi pengajian Syekh Ali Jumat, orang dia ulama Al-Azhar yang memang sepuh-sepuh. Itu kalau yang sepuh-sepuh mengisi pengajian ilmu, misalnya Syekh Ali Jumat, itu kan muridnya dari berbagai negara, dari kampung-kampung yang dari Indonesia, dari berbagai negara. Tetapi yang duduk di depan itu, langsung di depan beliau itu ulama-ulama. Nah, ulama-ulama lain, Lafidro yang sering itu kan, Syekh Samad Al-Azhari, Menteri Agama di Mesir. Yang Syekh Al-Azhari itu segala menteri, kalanya menteri kan biasa ada. Jadi begitu tradisi. Jadi tengok anak-anak kamu pun ikut dan sudah baik dia. Termasuk kebiasaan saya duk hino. Tapi yang ada bukan salah, dia bukan tradisi. Dia ada juga beberapa kondisi majlis yang tersebut hino, jadi ulama atau abu atau itu. Kan tanya waktu hino dulu banyak. Pada secara tradisi keilmuan dalam Islam, 4 referensi hidup ikut dalam kitab ta'lim, dalam kitab kitab adab, ulama yang pada ilmu itu. Ada sistem tu. Apa maksud tu? Kenapa? Kerana lebih hadir atau kerana lebih turun tu? Dengan apa yang diurai ini ikut kan? Untuk ramai yang ada di depan itu. Syekh Imam Hanbali. Imam Hanbali demikian. Imam Hanbali dari kecil nyatnya tempatnya tiga kursi boleh. Yang hanya itu boleh dah. Ada tapi memang buatnya pada awal itu subuhnya dalam perut bila yang buka masjid kantornya pintu sampai susah sekali ibu beliau mak buatnya susah kan awalnya itu bawah mama tu bawah boleh apa kali lebih
mesti bangun. Yang Imam Ahmad bin Hanbal duduk selalu di depan murai, baki murai itu. Maka yang ulama hanya biasa makan. Jadi itu apa namanya, kondisi tradisi seperti itu. Jadi kalau ulama yang mengajar Allahu Akbar, ulama-ulama ini ikut hanya boleh tadi. Belum majlis Imam Malik ada cerita yang mudah-mudah ni. Majlis Imam Malik, majlis yang dikenal dalam sejarah Islam, majlis ilmu yang sangat berwibawa, majlis ilmu yang pakai WH yang banyak terdengar. Zaman WH apabila tulisbah itu dulu dia tugasnya di pasar, tugasnya jaga ketertiban majlis ilmu. Contoh yang hadir ribuan ilmu tadi. Dia nak tugas tugas dan kerja kosong tugas pakai untuk nama tu buat dulu pakai jalan mana dan hanya dengar di nama majlis mali dengar kedua dua dia juga masalah apa atau garu macam-macam, dan itu kita tekan. Imam Malik sering pergi urus dari majlis ilmu. Malik memang keren, sering pergi urus. Nah, ada orang yang ada yang tentang makna makna istiwa. Nah, urus tentang Malik. Ya, tanya masalah istiwa. Allah bersemayam di atas arasy. Itu yang mana istiwa, duduk dan di atas. Maka Imam Malik itu mengatakan al-istiwa al-ma'lum wal kaifiyat majhul wal iman bihi wajib. Kata-kata istiwa memang Allah pakai dalam Al-Quran, dalam arsy istawa. Tapi cara istiwa gimana? Yang ada itu dia boleh. Ada kedua, ada dia makhluk duduk kursi. Maksudnya wal iman bi wajib, dan beriman tentang ayat istiwa Al-Quran wajib imani, tapi cara itu dah ada sedikit. Dan kadang-kadang adunnu annaka sahibul bid'ah, sepertinya kamu ini suka buat fitnah, kamu ini ahli bid'ah. Bagaimana dia? Akhriju, keluarkan dia dari situ. Berangkat yang bukan kodenya boleh keluar. Yang majlis balik. Dia nasihat dalam video ulama dari Mesir. Kena biji di macam hati budi. Laksana. Kedua macam dalam kap, tapi kamu sudah pernah ceritakan dalam masa itu safari suku dalam masa. Dan majlis balik. Nah, urusan khalifah. Terserah yang terusah urun masyarakat, pemimpin harus ikut aturannya. Mana itu pemimpin datang khalifah siapa yang harus Rashid atau siapa kirim utusan ke Imam Malik, kirim utusan. Kalau bukan Pak Imam Malik, dia akan jawab kerja dalam istana, dia sebut hanya kedai. Ya urusan, datang urusan ke Imam Malik. Kata Imam Malik kepada urusan, menyayai ujian. Menyayai ujian. Maka khalifah datang, dia ada ujian Imam Malik. Ujian khalifah bersih gedung lagi yang gedung tak ada gedung. Lihat gedung, warnanya gedung tak ada. Kembali. Tadi Khalifah Harun al-Rashid kembali selama ada yang bersandar, pengajian tidak kita mulai. Setingkat Imam Syafi'i yang perempuan yang kembali payah cek rekomendasi dia Pak Gubernur Malaysia. Anak-anak
Bukan sombong, tapi menjaga kemurnian ilmu, keaslian ilmu, originalitas ilmu. Ya seperti kita hari ini ilmu kadang-kadang terlalu nama-nama yang cocok yang karena cara mendapatkan ilmu tidak seperti prosedur. Dia orang berani berkata-kata dalam agama ini ya coba-coba yang mana. Imam Syafi'i itu setingkat Imam Syafi'i sudah mendapatkan rekomendasi mufti di Mekah umur 16 tahun, tapi hampir kadang-kadang umur itu datang ke Madinah jumpa ibu sama Madinah. Adalah contoh. Beliau surat dari termasuk salah seorang yang sepuh di Madinah dari boleh surat rekomendasi yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i surat itu ingin disampaikan kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, ini ada seorang pemuda namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia seorang penuntut ilmu yang gigih dan layak dijadikan sebagai murid khusus. Yang gigih kira-kira Yohana yang untuk ilmu yang serius karena beriman boleh. Nah, jadi Imam Syafi'i meteratnya, baru mau Imam Malik. Imam Malik ceritanya panjang, ujung duit Malik, tanya berperdaya. Kata Imam Syafi'i mau jadi dia murid Malik, wajib kenal. Wali mampu yang kanan, jadi yang kanan dasar kanan bu. Imam Syafi'i kali belum hafal kitab Muwatta karangan Ibnu Imam. Ya, sudah. Kali belum hafal kitab Muwatta, kitab hadis Muwatta. Kalau dah hafal kitab Muwatta Ibnu Imam, yang menyebutkan jika dia hafal. Hafal Syafi'i ceramah baru wujud. Jadi kita yang pada ini tak ada salah apa-apa. Jadi tidak mudah dulu proses keilmuan, makanya ulama-ulama dulu ilmunya bersih-bersih, ilmunya betul-betul berkualitas, jelas, tidak salah-salah. Tapi ketika sistem itu mulai berkembang, analisa, mudah-mudah, ya hasilnya seperti sekarang. Nah, lahir dia tiga yang populer yang makali yang juga abang semua ya. Karena viral ya abang semua. Model-model lagi. Dan banyak model-model seperti itulah yang jauh kan, sehingga merusak ilmu. Nah, jadi hadis ini berbicara tentang keutamaan majlis ilmu. Keutamaan majlis ilmu, dan ini perlu diingat di sini bukan hanya ilmu syariat, semua ilmu. Dan kita selalu mengulang-ulang. Dan kalau kita termasuk orang yang berkeyakinan bahwa ilmu ini terintegrasi karena sifat ilmu itu ilmu milik Allah, yang menciptakan ilmu itu Allah. Di antara ciri ciptaan Allah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu dia saling terpaut-paut. Yang ciri ciptaan Allah, ciri bahasa Indonesia, ciri produk Allah. Nah, buku yang diciptakan oleh Allah itu terpaut-paut, hajit berdiri sendiri, terpaut-paut, berikat-ikat. Nah, maka ilmu itu di antara ciptaan Allah, sehingga ilmu itu juga dia saling terkait-kait antara satu dengan lainnya. Ilmu. Nah, maka apalagi ketika kita berbicara tentang kemuliaan ilmu, berarti semua ilmu. Cuma kadang-kadang yang membuat ilmu itu terasa hambar adalah si pengajarnya. Si pengajarnya yang paling terasa hambar. Karena ilmu itu pada hakikatnya semua bersahaja. Ilmu itu cahaya. Cahaya bersahaja. Jadi
punya aura dia. Ilmu, madu al-ilmu nur, ilmu yang cahaya. Ya. Jadi pada dasarnya ilmu itu cahaya semua. Jadi dia itu bersahaja, dia itu ada rasa. Tapi kalau ada ilmu-ilmu tertentu, kemudian rasa hampa, tidak ada rasa, berarti bukan ilmu itu. Cara mengajarkannya atau metode yang dipakai, sehingga ilmu yang seharusnya terasa tidak terasa hampa. Nah, kayak banyak macam masalah yang penting kan. Lihat informasi yang kami dapatkan dari kawan-kawan atau dari guru juga, dari dosen dari sini juga, dari UI. Ketika beliau ini belajar ke negeri orang, ke Eropa, ke di Islamic study di sana, itu mereka mendapatkan suasana keilmuan sangat bersahaja. Walaupun ilmu umum maksudnya, bukan ilmu saya, tapi itu juga ilmu Allah, ilmu umum, tapi suasana bersahaja luar biasa. Apa yang membuat itu menjadi bersahaja? Pengajarnya. Jadi pengajar itu bukan hanya membangun materi ilmu, tapi hubungan emosional. Jadi seharusnya ilmunya madu berkat. Ada ilmu yang ada berkat, ada orangnya berkat ni. Betul ilmu agama, betul ilmu umum, seharusnya berkat dulu. Tapi menyoda ilmu yang ada rasa berkat, berarti urun ilmunya yang ada omni. Sehingga ilmu yang ada rasa berkat. Tapi ketika ilmu itu dibawa dengan baik, maka walaupun urun kafir yang bernama ilmunya, kalau dia betul-betul memakai aura ilmu itu, maka ilmu itu akan berkat. Maka kita dengar cerita-cerita di sana, sedikit beberapa ayat, dia kebiasaan itulah berkat boleh, yang benar kan cara berkat boleh, jadi sampai ya JP boleh, alum jadi mana jadi yang berpar-par coba lahir, itu salah satu ya. Kemudian guru juga dalam mengajarkan itu betul-betul penuh keikhlasan, penuh kesabaran. Ternyata itu kita dapatkan di negara orang, bahwa dosen-dosen di sana itu selain mengajarkan ilmu atau materi ilmu, tapi dia membangun hubungan emosional yang luar biasa dengan mahasiswanya. Komunikasi, interaksi yang tip-tip dahului, langsung dibalas. Yang kadang-kadang budayanya orangnya disirkan dengan siswa, lusa berbalas. Belum lagi kalau kadang-kadang ada yang ketika dihuni, oh bapak sibuk hari ini, besok dihuni lagi, sibuk, tinggal sibuk cik. Lusa dihuni dah, sibuk cik. Nah, itu sering sekali terjadi keluhan di negara-negara berkembang khususnya. Pak Asia kok itu yang berkembang, tak ada kata-kata. Jadi orang itu betul-betul makanya disebut Islam akademisi, betul-betul dia fokus akademis. Makanya saya setuju pernyataan salah seorang profesor dari UI, walaupun ya mungkin sebagai orang tidak setuju, tapi saya setuju. Kalau mau jadi ilmuwan berarti harus betul-betul fokus ilmuwan, fokus dengan ilmu, dan apapun berhubungan dengan ilmu, apakah itu mahasiswa dia bagian daripada proses keilmuan, apakah itu sesama guru, sesama dosen, atau harus fokusnya ada juga seorang ilmuwan itu ada juga boleh. Jadi kalaupun ada yang lain-lain yang menyibukkan dia, tetap keilmuan itu baru bisa menghasilkan ke depan ilmuwan-ilmuwan yang berkarakter, berkarakter ini. Kalau aura itu tidak dibentuk, maka kita hanya ya bagus produksi pekerja. Kuliah kami jauh ya tak, dia apa? Terima kasih dengan jasa menyumbang. Lebih kurang lagi berangkat. Ya, kabar yang dapat kabar apa? Ijazah. Sudah ada kerja. Menyudah 3 perempuan 3
satu, keberkatan itu nomor satu. Walaupun kadang-kadang kita akui di beberapa kondisi itu kebablasan, tapi itu mereka punya alasan. Bahkan di beberapa tempat di pesantren itu sampai sengaja diucung jarum. Memang kita tidak menerima kalau itu terlalu dipaksa, tapi ketika kita buat penelitian, ada beberapa yang betul-betul kegugarannya bukan buatnya terlebih diucung jarum. Pokoknya negara kecil diucung jarum, tapi sengaja digugat lagi yang untuk kedidik kadang yang ada di diucung jarum. Ada itu cara hormati, dan itu kita rasakan hari ini. Walaupun kita akui ada beberapa orang yang menikmati dicium tangannya, yang naci yang model itu betul-betul berubah itu juga. Dan enggak satu dua seperti itu. Yohana itu dia malah hidup punya mau kalau rumah juri yang akan ada juga. Tapi tradisi keilmuan, keberkatan ilmu itu mencakup semua. Maka keberkatan, kemuliaan majelis ilmu itu, apapun ilmunya adalah ilmu Allah yang pertama. Maka dihadirkan. Seperti Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Kita lihat bahasa Allah. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kata Allah, ketika Musa berjumpa dengan Khidir, fawajada abdan min ibadina, maka Musa kemudian berjumpa dengan Khidir berguru. Bagaimana cara Allah memperkenalkan sosok guru dalam Al-Quran? Sosok Khidir sebagai guru Nabi Musa. Cara Allah memperkenalkan dengan kata-kata atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Musa berjumpa dengan seorang hamba kami, yaitu gurunya adalah seorang hamba atau sosok guru yang pertama memiliki rahmah yang tinggi sekali. Kemudian baru wa 'allamnahu min ladunna baru ilmu. Nah, jadi atainahu rahmah, pertama rahmah dulu Allah pakai. Ini Khidir ini rahmahnya luar biasa. Kemudian baru ilmunya luar biasa. Jangan dibalik. Jangan ini kalau kita perkenalkan orang kan biasa seperti itu. Ini ilmunya begini kan. Ujung-ujung baca ke setiap pokoknya gerakan sih. Baik Pak, gerakan kamu begini. Kalau Allah ada rahmat, ini guru, ini Khidir, ini akhlaknya luar biasa, kesabarannya luar biasa, cinta kasih sayangnya luar biasa. Baru wa'allamnahu min ladunna ilma, dan dia punya ilmu. Dibandingkan ilmu Nabi Khidir, nah kira-kira ilmu Nabi Khidir ada ilmu lagunya orang itu tadi yang model Nabi Khidir ya. Usul Nabi Khidir mungkin ada beberapa Allah lagi. Tapi walaupun dahsyat sekali ilmu Nabi Khidir, tetap yang pertama sosok profilnya dulu. Karena rahmat dan profil itulah yang akan menghadirkan keberkatan dalam ilmu, bukan ilmu itu sendiri. Tapi dengan rahmat dan keberkatan yang menyona dalam kelas seorang guru, dalam kelas seorang dosen, dalam majlis seorang ustaz, seorang tengku, seorang abu kiai, nyeri membuat majlisnya majlis taman surga. Lain majlisnya majlis yang mendatangkan nama Allah. Jadi demikian kira-kira insyaallah melanjutkan malam Selasa depan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.